Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memulai ibadah Kamis Putih, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. 1. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2022 pada pukul 12 WIB dan akan ditayangkan secara live streaming. 2. Ibadah Sabtu Sunyi akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2022 pada pukul 06 WIB secara online melalui YouTube GKJ Joglo. 3. Ibadah Paskah dan Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2022 pada pukul 9 WIB dan pukul 17 WIB secara live streaming. Marilah kita masuki ibadah kita saat ini dengan menghayati jalan penderitaan Yesus bagi kita, manusia yang berdosa, dengan bangkit berdiri dan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 219, bait pertama dan kedua. Di saat ini ku angkat tembang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Kamis Putih ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang di dalam Kristus Yesus berkenan menjadi manusia, menderita, disalibkan, dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih,
Pada hari Kamis Putih ini kita beribadah dengan tema kerendahan hati untuk kehidupan. Kita bersama berhimpun untuk menghayati masa-masa menjelang salib yang mencekam. Tegang, sesak, dan derita mulai terasa. Berulang kali Yesus telah mengungkapkan penderitaannya dan tragedi kekejaman manusia akan terulang. Namun semua seakan terlelap dalam pesta jamuan makan malam. Kemeriahan malam Yerusalem yang merona, seiring bunyi gelas berdenting melupakan tarian maut iblis yang telah lama menunggu waktu dan yang sekarang kembali baru saja dimulai. Ingatlah akan kata-kata yang tertulis dalam Alkitab. Dalam Lukas 4 ayat 13, ketika iblis berkali-kali gagal mencobai Tuhan Yesus, sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Mari kita mengingat dan mengenang kembali saat-saat perjamuan malam di Yerusalem, di lantai atas sebuah rumah, di antara Yesus dan murid-muridnya, dengan menyanyikan dengan penghayatan yang mendalam. Pelengkap Kidung Jemaat 155, bait pertama dan kedua. Ambillah roti ini. Roti ini adalah tubuhku.
dalam rumahmu tersedia hidangan perjamuan bagi semua orang. Mereka yang siap menerima hidangan darimu dipersilahkan menikmati dengan penuh sukacita. Engkau menyatakan kasih kepada semua orang. Kasih-Mu tidak terbatas kepada siapa saja. Apapun keadaan mereka, semua disambut dengan ramah. Semua Kau peluk dengan mesra. Di perjamuan malam terakhir, roti dan anggur menjadi santapan yang menyatukan hati, membebaskan manusia dari kerakusan dan ketamakan. Saudara-saudaraku, marilah di depan Tuhan Yesus yang memberikan kehidupannya untuk kita semua, kita dengan rendah hati mengaku dosa-dosa kita. Tuhan yang Maha Kasih, kami merasakan benar kasih Tuhan yang luar biasa atas dunia ini, atas kami semua, sehingga Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kehidupan kami. Engkau memberikan tubuh-Mu bagi kehidupan kami. Kami sungguh menyesal dan malu di hadapan Kristus Yesus, yang memberikan kepada kami contoh kerendahan hati dan kerelaan untuk memberi. Karena kami sering justru sebaliknya, ingin mendapatkan sesuatu dan tidak memberi apa-apa. Kami lebih banyak melakukan hal yang menguntungkan diri dan tidak memikirkan dan berbuat sesuatu bagi kebaikan-kebaikan orang lain. Di depan apa yang kami lihat sebagai kurban-Mu, kami mau mengaku segala kekurangan kami. Biarlah darah dan tubuh-Mu juga membersihkan relung-relung hati kami, supaya kami juga meneladani Kristus Yesus yang rendah hati dan berkorban, dan diperbaharui dengan kuasa-Mu. Terima kasih, di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Dengan penuh kerendahan hati, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 158, Ku Ingin Menghayati. Semoga
Bagi setiap kita yang mengakui dosa di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan mendengar dan memberikan kasih anugerah-Nya kepada kita melalui sabda-Nya yang demikian. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius 9 ayat 13. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita bangkit berdiri dan mengungkapkan kerinduan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan menyanyikan bersama pelengkap Kidung Jemaat 275, Perintah Baru. Silakan duduk kembali. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas waktu teduh yang kami boleh terima pada malam hari ini. Atas kesempatan boleh mengingat bagaimana Tuhan Yesus mengakhiri pelayanannya dengan penderitaan dan salib sebagai persembahan bagi keselamatan kehidupan manusia. Kami rindu untuk menghayati kerendahan hati Tuhan yang berkenan menjadi manusia, menjadi korban supaya kami semua boleh menerima kehidupan di dalam Dia. Oleh karena itu urapi kami semua ya Tuhan, malam hari ini, supaya hati kami dibuka dan diurapi dengan Roh-Mu yang kudus, dan mengerti apa yang Engkau berikan kepada kami sebagai teladan agung dalam penderitaan yang memberikan kepada kami kehidupan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman yang akan kita dengar bersama diambil dari kitab Keluaran pasal 12 ayat 1-4 dan dilanjutkan dengan ayat 14 ayat 11-14. Keluaran 12 ayat 1-4 dan 11-14. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagi tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu
kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat 11, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu terikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Hosana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, malam hari ini kita menghayati peristiwa-peristiwa agung sebelum hari Jumat Agung yang kita kenal sebagai Kamis Putih. Dari nats yang kita baca pada malam hari ini, kita menghayati bagaimana Yesus dan murid-muridnya memakan perjamuan Paskah bersama di Yerusalem. Dan mari kita fokuskan kepada dua hal di dalam penghayatan kita, yaitu yang pertama kita belajar mengenai perjamuan Paskah itu sendiri. Yang kedua kita belajar mengenai pembasuhan kaki. Di situ Tuhan Yesus memberikan teladan dan pengajaran yang sangat mendalam yang ditinggalkan bagi murid-muridnya yang kekasih. Saudara-saudara, kalau kita renungkan, ada pertanyaan sederhana yang sering mungkin kita lewatkan. Ya. Kalau kita mendengar cerita Paskah seperti dalam Keluaran yang kita baca ini, fokusnya di mana? Apakah pada makan Paskahnya? Apakah pada tulah-tulah yang baru diberikan bagi Mesir? Apakah pada gerak orang Israel keluar meninggalkan Mesir? Ternyata dari firman yang kita renungkan, saya menemukan hal yang sering dilupakan, yaitu bahwa acara Paskah ini berfokus pada anak domba Paskah yang disembelih pada waktu petang dan dimakan pada waktu malam Paskah. Di situ fokusnya. Ya, kalau kita baca agak lengkap, kita menemukan ayat yang mengatakan, kalau aku melihat darah domba itu dioleskan di jenang pintu masing-masing rumah orang Israel, aku akan melewatinya dan tidak akan menghukum engkau. Jadi kesimpulan yang sangat mendalam adalah bahwa dalam acara itu yang menjadi pusat yang menyelamatkan orang Israel disimbolkan dengan darah. Apa itu darah? Darah adalah harga sebuah kehidupan. Orang kuno menganggap bahwa kehidupan itu terletak pada darah. Jadi ketika anak domba disembelih,
maka darahnya tercurah dan anak domba itu mati. Tetapi sebagai korban, korban itu memang di satu sisi membuat yang hidup jadi mati, yaitu korban itu. Tetapi korban itu di sisi lain membuat yang seharusnya mati menjadi hidup. Jadi kalau ditanya secara mendasar, siapa yang memberi keselamatan di dalam acara Paskah itu? Jawabannya sederhana dan satu, yaitu anak domba Paskah. Saudara-saudara, kalau kita mendengar cerita dalam Keluaran pasal 12, maka ada perintah untuk setiap keluarga itu mengambil anak domba jantan umur kira-kira 1 tahun, tak bercacat, lalu disembelih pada waktu sore, sesudah siang, seperti layaknya orang-orang Yahudi ada ibadah siang hari, lalu sudah siang, matahari condong ke barat, itulah waktu menyembelih anak domba tadi. Darahnya nanti harus dioleskan di jenang pintu rumah mereka masing-masing, dan dagingnya dipanggang, dimakan bersama-sama, dan tidak boleh dipatahkan tulang-tulangnya. Harus dimakan sampai habis, dan kalau tidak habis dibakar. Nah, saudara-saudara, itulah perintah sederhana mengenai anak domba Paskah. Kalau kita cermati, ternyata Alkitab, terutama Perjanjian Baru, itu menggenapi simbol-simbol anak domba itu dalam kitab Keluaran 12. Anak domba jantan itu tanpa cacat, tak bercacat, tak bercela, ayat 5. Anak dombamu itu harus jantan dan tidak bercela. Nah, kalau kita mengenang akan pengadilan Tuhan Yesus, Pontius Pilatus di dalam Matius pasal 27 mengatakan bahwa aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Artinya Pontius Pilatus bersaksi bahwa ia tidak menemukan kesalahan apa-apa atas diri Yesus. Dan surat 1 Petrus 2 ayat 22 juga menyaksikan ia tidak berbuat dosa dan tipu daya dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Jadi tak bercacat di dalam Perjanjian Lama itu dibuktikan dengan kesaksian-kesaksian Perjanjian Baru melalui Pontius Pilatus dan juga melalui surat Petrus bahwa Yesus yang dihukum mati itu sebetulnya tak berdosa, tak bercacat. Itu penggenapan. Nah, yang kedua, ayat 5 masih dikatakan perintah Tuhan itu pada sore hari itulah waktu kamu menyembelih anak domba Paskah itu. Apa yang dikatakan Injil tentang kematian Yesus? Setelah jam 12 ada peristiwa-peristiwa alam yang besar, ada guncangan, ada gempa bumi, ada gelap gulita, dan tirai bait suci terbelah menjadi 2, dan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Jadi kematian Yesus pun sampai jamnya sekalipun itu menggenapi aturan dalam Paskah Perjanjian Lama, yaitu bahwa anak domba Paskah harus disembelih pada waktu sore hari, sesudah tengah hari. Sekali lagi, itu menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Keluaran. Saudara-saudara, dalam ayat 9 dikatakan satu tulang pun tidak ada yang dipatahkan. Dengan demikian digenapi pula di dalam cerita dalam Injil Yohanes pasal 19, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki yang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya.
Mungkin ini satu kesaksian Yohanes yang agak mengherankan. Biasanya orang yang disalib itu aturannya kakinya dipatahkan. Tapi ada keistimewaan di sini bahwa ternyata prajurit-prajurit itu tidak mau mematahkan kaki Yesus. Kaki sesama yang disalib di kiri dan kanan dipatahkan, tapi kaki Yesus tidak. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Saudara-saudara, keajaiban-keajaiban ini meyakinkan kita bahwa Paskah yang kita peringati dengan Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah ternyata sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sejak Paskah yang pertama, yaitu di dalam kitab Keluaran pasal 12. Jadi kita kadang-kadang lalai untuk memahami bahwa fokus dari Paskah, bahwa inti dari Paskah, kalau ditanyakan siapa yang memberi keselamatan di dalam simbol perjanjian lama, itu jawabannya adalah anak domba Paskah itu. Tetapi di dalam perjanjian baru, anak domba Paskah itu diwujudkan di dalam diri Yesus Kristus. Nah, dengan begitu saudara-saudara, kita diberikan contoh dan keteladanan. Yesus Kristus adalah anak domba Paskah yang menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya untuk dijadikan korban supaya kita semua mendapatkan jalan keselamatan itu. Ini kerendahan hati yang luar biasa. Seperti dikatakan di dalam surat Filipi bahwa meskipun dia adalah Allah, tetapi kedudukannya itu tidak dipegang sehingga dia tidak mau merendahkan diri. Dia bahkan menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib untuk memberikan dirinya kepada manusia diselamatkan. Oleh karena itu Allah memberikan dia kehormatan dan kuasa supaya semua yang ada di langit dan di bumi itu tunduk menyembah kepadanya. Saudara, keteladanan kerendahan hati demi kehidupan ini adalah sesuatu yang luar biasa yang kita hayati melalui Paskah Tuhan. Dalam Paskah, saudara-saudara, kita diberi pelajaran dalam dua hal, yaitu adalah perjamuan kudus. Memang di dalam perjanjian lama belum dikenal semacam perjamuan kudus, tapi makan bersama pada malam Paskah itu. Nah, pada saat itu Yesus memberikan kepada murid-muridnya roti dan anggur sebagai suatu simbol dari pengorbanan. Siapa yang terbuka hatinya, yang percaya akan menerima roti itu sebagai tubuh Kristus dan darah itu dan disimbolkan dengan anggur. Jadi dengan demikian saya dan saudara-saudara dengan rendah hati diberikan keteladanan supaya kita juga meneladani Yesus yang dengan rendah hati memberikan dirinya bagi kebaikan kita semua. Oleh karena itu tidak ada cara lain yang patut sebagai jawaban kita bahwa kerendahan hati itu harus juga kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari, di mana kita juga harus memberikan kepada orang lain yang kita kasihi apa yang dapat kita berikan demi kebaikan-kebaikan mereka. Kita harus belajar rendah hati dan tidak egois, karena Yesus Tuhan kita memberikan pada kita teladan yang luar biasa, memberikan hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih, pada bagian yang kedua adalah pembasuhan kaki. Yesus hendak memakai pembasuhan kaki tersebut sebagai media pengajaran bagi murid-muridnya. Ada dua pengajaran penting yang Yesus hendak sampaikan melalui acara pembasuhan kaki itu. Yang pertama, melalui karya Kristus di atas salib, Allah telah membasuh atau menyucikan orang-orang yang berdosa yang datang kepadanya. Pembasuhan kaki menggambarkan satu pembasuhan hati dan hidup orang percaya, supaya ia menjadi bersih.
Dan yang kedua, pengajaran yang diberikan melalui pembahasan kaki adalah kalau Yesus yang adalah Tuhan dan Guru rela merendahkan diri dan melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang budak, maka kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan juga wajib meneladani diri, meneladani dia bagi kita masing-masing, dan rela untuk saling melayani. Kata kunci dari teladan itu adalah teladan, hamba, dan melayani. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan kita pada Kamis Putih malam ini, dan marilah kita siapkan hati kita untuk menghayati Jumat Agung besok dengan penghayatan bagaimana Yesus telah memberikan kepada kita teladan dan pengajaran, supaya dengan kerendahan hati kita lakukan demi kebaikan di dalam kehidupan kita bersama. Kiranya teladan ini sungguh-sungguh menghayati, merasuk di dalam hidup kita, dalam hati kita, supaya memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan Kristiani kita, lebih-lebih pada masa-masa di mana manusia saling berperang, manusia saling memakan, saling memeras, saling menindas orang lain, di mana egoisme merajalela dan kasih menjadi pudar oleh karena egoisme manusia. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Kamis Putih, mengenang dan memaknai peristiwa malam sebelum Kristus menderita dan wafat. Kristus berkenan merendahkan dirinya dengan membasuh kaki para muridnya. Setelah itu, mengadakan perjamuan malam terakhir bersama para muridnya. Firman Tuhan mempersaksikan, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di saat Yesus mengalami kedukaan, Ia memilih melayani dan membasuh kaki para muridnya. Walau Ia tahu saatnya untuk wafat hampir tiba. Ruang hatinya diliputi oleh cinta kasih yang tidak terbatas. Ia tidak membiarkan kuasa dunia memudarkan cinta kasih-Nya. Satu persatu kaki para murid dibasuh dengan usapan cinta. Yesus menunjukkan makna melayani daripada dilayani, merendahkan diri daripada mencari hormat dan pujian. Karena itulah, saat ini kita dipanggil untuk saling membasuh dengan usapan cinta. Allah selalu berkenan dengan kerendahan hati dan pengampunan. Marilah kita lakukan dengan cinta yang besar. Cinta Allah di dalam penebusan Kristus untuk memberi kepada kita dan semua yang percaya kehidupan abadi dalam rumah Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Dengan penuh syukur, mari kita haturkan persembahan yang kita siapkan sebagai respon kita terhadap cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Seraya mengingat firman-Nya dalam Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jemaat dapat menyampaikan persembahan melalui transfer atau scan barcode yang telah tersedia di layar atau di tata ibadah yang dibagikan melalui WhatsApp grup wilayah. Pengumpulan persembahan ini kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 397 bait 2 sampai 4. Terpuji Engkau Allah yang Maha Besar. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan karunia yang Kau limpahkan pada kami. Dalam ibadah Kamis Putih ini kami datang membawa persembahan berupa persembahan syukur juga persembahan lainnya, sebagai rasa syukur kami atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sucikan persembahan ini ya Tuhan, sehingga layak dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Apabila dalam kami mempersembahkan persembahan ini, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu, kami mohon kasih pengampunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, Ya Bapa, jika Kau mau ambil acawan ini dariku,
Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus. Karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas, apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mukjizat. Apa aku ini penjahat, maka kamu datang dengan pedang dan bentungan. Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Saudara-saudara yang terkasih, mari seperti Tuhan Yesus mendoakan kita semua dan juga telah memberikan keteladanan dalam mensyafaati kita semua. Mari sekarang kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita, dan nanti yang ketiga kita akan nutup bersama dengan doa Bapa kami. Di saat terakhirnya di Taman Getsemani, Yesus yang tahu bahwa dia akan disiksa, akan disalib, dan akhirnya mati, ia juga menyempatkan dirinya untuk mendoakan murid-muridnya. Ia mendoakan kita. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih berada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia.
Saudara-saudara, sama seperti Yesus yang telah memberikan teladan untuk mendoakan kita, mari jemaat yang terkasih, kita juga menaikkan syafaat kita. Kita mendoakan saudara di samping kanan dan kiri kita, dan juga saudara-saudara kita yang lain. Mari kita melakukannya bersama-sama. Kita menutupnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kami telah diselamatkan oleh-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya. Jadilah hamba Tuhan yang setia. Kami mau berkarya bagi-Nya. Terimalah sekarang berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan terus hidup dalam rangkulan Allah. Selamat malam, sampai kita bertemu kembali dalam ibadah Jumat Agung besok. Tuhan Yesus memberkati.